Kira-kira seorang 2 kali gitu ya, 2 kali hantaman gitu ya. Nggak kenyang kalau di Indonesia. Nggak kenyang Belum ya? nasi dong. Oh, belum nasi. Berarti harus beras yang digininya 2 kali gitu ya, beras. Au aruzin, nah di sini disebutkan dia aruz ya, yaitu beras ya. Kalau dia ruz nasi gitu ya. Kalau dia pakai alif aruz maksudnya beras ya. Au nahwiha, ataupun yang semisal min kutil balad. Nah, dari kutil balad maksudnya adalah makanan pokok di suatu negeri ya. Wa miqdaru as-sa' kiluani wa rubu' takriban. Nah, dan kalau di sini dituliskan dia ukuran satu sa' itu adalah 2 kilo 25 gram ya. Fayakunul it'am an kulli yawmin kilogram wa mi'ah wa khamsata wa isrina gram takriban. Dan untuk setiap harinya di sini disebutkan dengan tafsir yaitu ya 100 ya. 100 100 kilogram 115 ya. 115 kilogram takriban. Hadza wa in shamal maridu sahha siyamahu wa ajza'ahu. Dan disebutkan seandainya orang yang sakit itu berpuasa maka puasanya sah dan dia mendapatkan pahala ajza'ahu ya. Nah, intinya begitu. Kalau misalkan sakitnya itu tidak mengganggu untuk dia berpuasa, maka dia berpuasa itu yang lebih utama. Tapi kalau misalkan karena puasanya itu dia akan bertambah parah, maka lebih baik dia berbuka dan dia itu qadha ganti. Adapun orang yang sakitnya itu terus menerus, dia tidak sembuh seperti orang yang opname misalnya lama dia kan terus menerus dia, atau misalkan dia itu sakitnya itu kayak apa namanya stroke misalkan yang panjang waktunya ya gitu ya. Iya, misalnya ada orang yang ya yang panjang intinya penyakitnya dan lama sembuhnya. Ya, intinya dia nggak akan sembuh sebulan 2 bulan, bertahun-tahun gitu ya. Atau misalkan orang yang tua di sini maka dia dikategorikan sebagai orang yang boleh fidyah gitu ya, yaitu memberi makan orang yang miskin dan dia itu apa namanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian asani yang kedua yang menjadi uzur memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa. Di sini penjelasannya tafsir ya, agak detail. Seperti sudah dijelaskan juga kemarin sama Ustaz Hamdan ya yang berkaitan masalah safar ini. Ya, dan safar ini banyak-banyak beda-beda tafsirnya Ustaz Adi ya. Setiap ustaz punya pegangan lurus dalam safar ini. Fayubahu lil musafir ya, dibolehkan untuk orang yang musafir al-fitra fi Ramadan ya, untuk berbuka di Ramadan, maksudnya tidak berpuasa. Wa yajibu alaihi al-qadha, tapi wajib bagi dia untuk mengganti, bukan fidyah lagi. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar maka dia menggantinya di hari yang lain sebagaimana ayat yang di atas juga. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anis siyami fis safari. Ya, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa ketika safar, in syi'ta fasum, kalau kamu ingin berpuasa, puasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau engkau ingin berbuka, berbukalah. Ya, jadi kalau misalkan dalam perjalanan mau puasa silahkan, mau berbuka juga silahkan gitu ya. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan, dan Nabi SAW pernah safar ke Makkah, Madinah Makkah gitu ya. Dan beliau puasa ya, puasa. Berapa kira-kira jaraknya Makkah dengan Madinah? 400 kilo. Udah pernah saya.
Coba kita lihat ya. Tempat saya. Jarak Makkah dan Madinah. 400 ya. 400 kilo. Ya. 400 kilo. Dari sini sampai Latin aja Masih 60-an. 60-an ya. Jangan-jangan Jauh berarti ya. Surabaya. Sampai Dompu kayaknya kita ya. Atau Bima, sampai Bima kayaknya. Sampai Bima. tapi jauh ya dari Tunnel sampai Bima sana jauh kan. Coba kita lihat Berkali-kali dari sini sampai Lombok Timur. Nah ini Sama kayak Jakarta Jogja nih, kalau kita dari saya upamakan ke Bima itu. jarak dari sini ke Bima, Iya. Jakarta ke Jogja. Bima ke Madinah lurus jalannya. Dia lurus. Terus kecepatannya 2000 semua kayaknya, 200 semua kayaknya. Kalau sih Ya karena Apalagi yang baru sekarang hubungan Toib itu. Mataram Bima masih 296 km. telepon di sana mah. Masih setengahnya Pak Adi. Berapa? 296 km. Mataram Bima. Berarti dua kali dua sudah. Surabaya. Surabaya. Ngeri Pak. Kita baru dari sini sampai Lombok Timur. Safar nih, safar. Oh, pakai motor lagi. Iya. Gimana? Luar biasa. Padang pasir ya. Bahaya gitu peluang besok. Ya di sini Nabi SAW Jalan kaki. ya dari Madinah ke Mekah puasa ya. Falamma balagal kadid afqara fa afqara nas. Tapi ada saatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari beberapa perjalanan beliau itu berbuka dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Wa yubahu al-fitru fi as-safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasr as-salah. Ini yang biasa diambil ya, terutama Ustaz Ibnu Hibban yang sering kita dengar ya. Jadi disamakan safar salat dengan safar safar puasa. Sebagaimana konteks yang di sini. Ya, jadi safar yang membolehkan orang itu berbuka adalah safar yang membolehkan orang itu qasar salat. Begitu juga dibalik dia kadang-kadang. Jadi safar yang membolehkan orang itu qasar adalah safar yang membolehkan orang itu berbuka. Ya, kalau kita lihat konteksnya yang ada di sini, dan ini kita lihat nomor 18 ya yang ada di Al-Mughni Al-Muhtaj. Ya, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Berarti kalau mazhabnya Syafi'i begini dia seharusnya. Ini safar yang membolehkan orang berbuka dengan safar yang membolehkan orang qasar sama gitu ya, disamakan. Ya. Wa huwa ma yuqaddiru, dan ukurannya ini memang dipatok ya, terutama di dalam mazhab Syafi'i itu tegas dipatok gitu ya. Bithamaniyah wa arba'ina milan, yaitu 48 mil ya, ai hawalai 80 kilometer ya, sekitar 80 kilometer ya, 80 kilometer. Tapi di sini ada yang tersembunyi yaitu masyan gitu ya, yaitu jalan gitu ya. Jalan kaki. Iya. Kaki kalau bayar buka. Habis buka baru. Ada pakai motor ya. Iya. Udah buka dia. Udah motor. Wasafaru al-mubih. Nah, tapi kan nanti mungkin ada di antara ustaz-ustaz, mungkin seperti yang dibawakan Ustaz Hamdan kemarin, itu yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, di mana kalau Imam Ahmad itu dibedakan ya, jadi tidak sama antara safar yang membolehkan orang dengan qasar dengan orang yang jamak salat gitu ya, dibedakan ya. Wasafarul mubih lil fitri fi Ramadan wasafarul mubah ya, dan di sini dijelaskan kembali bahwasanya safar yang dimaksud di sini yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa itulah safar dalam hal yang mubah
Fa in kana safaru maksiatin, kalau safarnya itu safar maksiat ya, dalam rangka hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalkan safar nonton konser misalkan ya. Safar maksiat namanya ya. Ya, bukan dalam rangka yang mubah ya. Nonton bola bukan ya? Nonton Ya, masih bola mubah lah ya, masih. Aw safar yuradu bihi at-tahawil anil fitri, atau safarnya ini dia sengaja safar jalan-jalan biar gak puasa gitu ya. Lam yubihilahul fitru biha safar, maka safar yang bentuknya seperti ini tidak membolehkan dia itu berbuka. Artinya kalau dia seperti ini kemudian dia berbuka, maka dia itu berdosa meninggalkan puasa. Wa in shamal musafiru shahha saumahu wa ajza'ahu. Nah, kalau dia seorang musafir berpuasa, maka puasanya itu sah dan mendapatkan pahala. Ya. Di hadis Anas, ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kunna nusafir ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'id as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im. Dan di sini kami pernah safar bersama Nabi dan tidak ada yang saling mengganggu atau saling menyalahkan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, jadi ada yang safar, di dalam safar itu ada yang berpuasa, ada yang tidak, dan sama-sama saling menghormati ya. Walakin bisyartin alla yushaqqu alaihi as-shaum fi safari ya. Tapi syaratnya adalah jangan sampai safar itu membuat dia itu berat ketika berpuasa. Nah, kalau dia berpuasa sambil safar kemungkinan membuat dia itu lelah, capek gitu ya. Maka di sini dibolehkan bagi dia itu berbuka. Jadi kita ukur ya. Kalau misalkan kiranya kita pulang misalkan ke Lombok Timur, Lombok Tengah, kalau misalkan kita ke sana nggak lelah, gitu, capek biasa saja. Apalagi misalkan sendirian gitu misalkan pakai motor nggak capek insya Allah ya. Maka di sini lebih utama bagi kita itu untuk berpuasa. Ya, tapi kalau misalkan berat, bawaan banyak, misalkan depan belakang gitu ya, Mas macet. Macet gitu ya, Allahu Akbar. Lagi sore lagi ya, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi kita Kembali Ustaz ya. Kembali ke pribadi. ya kembali Buat kita. hendaknya gitu. Ya, jadi dia itu fahmul waqa'i istilahnya, kita memahami keadaan. Ya, jadi kita lihat keadaan. Apakah dengan kita safar berpuasa ini akan berjalan lancar, gitu ya, nggak masalah, kita puasa, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat keadaannya bakalan berat, gitu ya, maka lebih utama bagi kita untuk tidak berpuasa. Yang beri safar itu berarti sopir lintas pulau itu ya. Nah, yang pekerjaan sopir dulu gimana? Mungkin dari kata itu safar jadi sopir itu mungkin ada. Tapi kalau dia udah seperti itu biasa dia. Oh iya, beda. Iya, kalau nggak dia pekerjaannya begitu biasa. udah Tapi biasa. sopir itu minum kayak anu terus dia tuh bisa juga ya. Dia ada minumnya per jam-jam gitu fokus. Berat itu. Nah, Berat sekali. Orang musafir dia musafir ya. Berapa sopir? Iya. Dia minum terus soalnya. Iya paling kurang minum itu udah tersedia kan. Au adarra bihi, atau dia akan mendatangkan kemudaratan, fal fitru fi haqqihi afdal, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Akhazan bir rukhsah, untuk mengambil rukhsah keringanan. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan masalah qasar dan masalah apa namanya berbuka ini, masalah rukhsah ini. Jadi rukhsah ini dia keringanan. Dan keringanan ini untuk orang yang apa namanya imannya itu lemah. Jadi ada beberapa ustaz itu nggak ngambil dia rukhsah ini, tapi ada beberapa yang mengambilnya dengan alasan dia ini adalah keringanan, gitu ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safari rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min shiddatil har. Ya, Nabi SAW pernah melihat sahabat yang dia itu zulila, jadi apa namanya warna kulitnya itu berubah gitu ya. Ya min syiddatil har, karena panasnya gitu ya, panasan.
udah panas puasa lagi gitu ya, padang pasir lagi ya, jadi atas bawah panas gitu ya, semua yang panas, perut panas lagi ya, lengkap panasnya gitu ya. Tajma'un nas haulahu, sampai orang-orang tuh ngelihat dia semua gitu ya, mungkin ya hampir mau meninggal mungkin ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safari, ya bukan dari kebaikan puasa di saat safar. Maksudnya itu mungkin dari segi pemikiran gitu ya, bukan hal yang bijak gitu ya, puasa di saat safar gitu. Jadi kita yang melihatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ada saatnya beliau puasa ketika safar karena beliau melihat mampu ya, mungkin persediaan sudah mantap gitu ya, sudah bagus, kemudian perbekalan juga sudah bagus gitu ya, dan mungkin beliau kan beda musim ya kan, ada saatnya musim panas, mungkin musim dingin gitu ya, mungkin beda musim sehingga beliau memutuskan untuk berpuasa. Tapi ada saatnya Nabi SAW juga tidak berpuasa, dan di sini juga beliau melarang para sahabat untuk berpuasa juga. Jadi kita yang melihat keadaan. Kemudian setelahnya ini untuk perempuan ya, al-haid wan nifas ya, yaitu haid dan nifas. Fal mar'ah allati ataha al-haid awin nifas ya, perempuan yang sedang haid ataupun nifas, tuftiru fi Ramadan wujuban. Nah, di sini wajib baginya untuk tidak berbuka wujuban, wajib. Wa yahrumu alaihi shaum, dan haram bagi dia untuk berpuasa. Artinya kalau dia memaksakan untuk berpuasa, dia berdosa. Ya, karena di sini haram hukumnya. Walau shamat lam yasih minha, seandainya dia berpuasa tidak sah. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, perempuan itu ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak juga berpuasa. Fadzalika min nuqsani diniha. Ya, itulah bentuk dari lemahnya atau kurangnya agama perempuan. Wa yajibu alaihi mal qada, ya, dan wajib bagi keduanya, baik itu yang haid ataupun nifas, al qada, menggantinya. Qaulnya Aisyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, kana yusimuna dzalika, dulu kami tertimpa, maksudnya mendapatkan haid dan nifas, fa nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengganti puasa, wala nu'mar bi qada'i as-shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Dan yang terakhir juga sama untuk perempuan ya, alhamlu wa radha, untuk perempuan yang hamil dan yang radha, yang menyusui ya. Fal mar'ah idza kanat hamilan aw murdi'an, perempuan kalau misalkan dia hamilan, ya dia hamil, atau murdi, menyusui, wa khafat an ala nafsiha aw waladiha bisabab as-shaumi jazalaha al-fitr, kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, ya bisabab as-shaum, dengan sebab puasa itu boleh bagi dia untuk berbuka, tidak berpuasa, dia khawatir terhadap dirinya sendiri ataupun anaknya. 5. Rawahu Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu, innallaha wada'a 'alal musafir syatrus salati was shaumi wa anil hubla wal murdi as-shaum. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari orang yang musafir kewajiban salat dan puasa. Jadi orang yang musafir dibebaskan darinya kewajiban salat dan puasa. Wa anil hubla, dan dari orang yang hamil, ya, wal murdi, orang yang menyusui, as-shaum, yaitu berpuasa. Dan di sini disebutkan wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayyam allati aftarataha, dan taqdi qada yaqtadi, ya, diganti. Ya. Nah, di sini ada pendapatnya, nanti kita baca lanjutannya.
Dan untuk orang yang hamil dan murdi dia itu qadha. Di sini disebutkan yang pertama hari-hari yang dia itu berbuka. Jadi disebutkan ayam, hari-hari. Kalau misalkan orang yang hamil itu dia beberapa hari saja, tidak semuanya ini, karena disebutkan beberapa hari saja. Mungkin dia itu hamilnya muda, mungkin hamilnya tua ya gitu ya. Saat dia hamilnya muda, mungkinnya baru gitu ya. Jadi dia hanya sebagian saja gitu ya, nggak semua full. Kalau dia hamilnya tua, maka mungkin semuanya dia namanya nggak puasa. Jadi di sini maksudnya ini yang ayam saja, sebagian saja. Ya, artinya mungkin dia hamilnya masih muda gitu ya, baru-baru hamil gitu ya, dan dia khawatir pertengahan ya. ya mungkin pertengahan lah gitu ya. Belum paham gitu ini soalnya ini. Mungkin ini Ustaz Adi, Ustaz Adi yang sudah pengalaman Sama orang mabuk. ya. Ya. Baru hampir berapa bulan tuh kan? 3 bulan. Nah, ya mungkin 3 bulanan ya masih agak anu Masih misalkan ya. mabuk. Jadi dia khawatir gitu ya masalah dirinya dan janinnya gitu, makanya dia tidak berpuasa tapi ayam beberapa hari. Beda ceritanya kalau dia itu hamil tua 8 bulan atau misalkan 7 bulan 8 bulan misalkan, mungkin dia nggak akan puasa semuanya gitu ya, bukan hanya sebagian hari saja ya, karena apa namanya mungkin dokter juga menyarankannya untuk tidak berpuasa ya saat dia kalau misalkan dia hamilnya tua misalkan 7 ke atas gitu ya. Nah, yang tabdi, yang mengqadha ini yang dia itu hanya beberapa hari saja. Ya, begitu juga dengan yang menyusui, mungkin dia sudah menyusuinya itu di akhir-akhir. Misalkan sudah mau mendekati 2 tahun. Nah, dan di sini anaknya sudah besar dan dia sudah mampu dan dia mungkin khawatir tapi hanya beberapa hari saja. Dialah yang dimaksud dengan qadha, mengganti. Bagaimana kalau misalkan dia full? Dia full misalkan dia lahirannya sebelum puasa dan dia itu masa nifas, kalian pasti kena semuanya gitu ya, nggak mungkin nggak kena karena kan nifas itu 40 hari ya kan, kena semuanya, dia kan bukan ayam-ayam lagi, semuanya kena gitu ya. Bagaimana kalau misalkan dia seperti itu, atau misalkan dia hamilnya tua, dia nggak puasa full gitu ya. Maka di sini sebutkan wa in fa in khafa al hamil ma'a dzalika ala janiniha aw al murdi an radi'iha amal ma'al qada'i ala kulli yawmin miskina. Maka di sini dia diminta untuk apa? It'am. Ya, dia itu fidyah, ganti kalau misalkan dia full gitu ya. Jadi dia itu hamil tua dan dia itu nggak berpuasa sama sekali semuanya, maka di sini dia fidyah full, yang full. Perlu dia kotak? Enggak perlu kodok fidyah saja. Oh, dia full. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan dia 8 bulan dan dia nggak puasa, selesai itu dia mau kodok, dia kena sama nifas lagi. Ya, bisa jadi nanti dia masa apa namanya? Masa murdi, masa menyusui, bisa jadi hamil lagi dia. Ada yang seperti itu ceritanya ya. Jadi ketika dia masa murdi, masa menyusui, gua tahu juga hamil lagi dia kadang-kadang, kena lagi jadinya. Hani sama Happy itu gitu. Begitu dia. Dia belum beda tahun ya. Iya. Belum. Jadi Dia masih nyusu. Iya, Hani makanya enggak lengkap maksudnya. ya, makanya dia nggak kena sama kodok kalau dia ceritanya seperti itu, karena kan berlanjut. Tapi dia kenanya fidyah. Ya, dia ganti. Karena kalau dia foto kesulitan lagi dia. Dan dia harus ganti 30 hari ya. Makin panjang lagi gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan sehari 2 hari misalkan dia nggak puasa karena dia khawatir sama janinnya, maka dia ganti. Atau misalkan ketika dia menyusui, dia khawatir gitu ya, terganggu, maka boleh ya. Ya, qaul Ibnu Abbas ini berdasarkan ya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima afdharata wa at'amata. Jadi jelaskan di sini kalau misalkan seorang yang dia itu takut takut terhadap auladihima, anak-anaknya, maka dia afdharata, boleh bagi dia itu tidak berpuasa, dan dia itu at'amata,
tidak berpuasa dan dia itu memberi makan, fidyah sedekah, ya. Kalau dia full, ya. Fatulakhisu min zalika anna al-asbab al-mubiha lil fitri arba'ah. Maka di sini jelaskan ya bahwasanya kita ringkas dari tadi sebab-sebab yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa itu ada 4. Safar, wal marid, wal marad, ya sakit, wal haid, wal nifas menjadi 1, wal khaufu minal halak, ya takut. Ini secara umumnya, kalau yang ini takut dari kematian, ya al khaufu minal halak, ya kama fil hamil wal murdi, seperti ya orang yang hamil dan orang yang menyusui, jadi takut ya celaka al halak, ya kematian. Ini yang berkaitan dengan uzur-uzur yang membolehkan orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kira-kira yang ditanyakan. Ini pengalaman pribadi saya baru ingat Ustaz. Oh iya. Waktu saya baru masuk pendidikan itu kan saya ketemu sama bulan Ramadan. Itu artinya pendidikan berat sekali Ustaz. Dari pagi sampai malam pulang gitu. Itu baru ingat saya tidak puasa sama sekali gitu. Apakah ini kena saya bayar fidyah atau saya bayar dan tidak pas saya bayar sampai sekarang puasa ini?